sebenarnya seperti apa sih di sana keadaannya? Ini persisnya emang sekolahnya sendiri juga seperti apa? Ya. Kita juga jadi penasaran gitu ya, sampai perjuangannya harus sedemikian rupa. Mungkin kita harus bertanya nih. Ya, betul. Kita sama yang akan sudah ada di sana, reporter kesayangan kita, di mana nih ada Kakak Dimas Sanjaya, dan kita langsung terhubung bersama dengan reporter Detik Sumbaksel. Halo, Kakak Dimas. Halo Mbak Sarah. Davi dan Sarah. Hai. Kak Dimas sehat? Sehat Mbak. Kak Dimas nggak mau live report dari atas jembatan aja? Ini saya lagi di kota Jambinya Mbak. agak mengkhawatirkan Betul, kalau betul, harus betul. Melaporkan dari, walaupun mungkin secara footage nanti pasti akan lebih menantang ya, Betul, tapi nggak ya. apa-apa, kita cukup happy dengan dirimu ada di situ aja. Tapi udah sempat ngelihat lokasinya langsung kah, tempat guru-guru ini menyeberangi sungai atau gimana nih? Ya kalau untuk lokasi langsung di sana memang belum saya lihat. Tapi untuk lokasinya itu memang cukup jauh Mbak, di pedalaman Jambi, di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kira-kira kalau kita dari kotanya gitu ya, untuk sampai ke sana perjalanan pakai mobil deh gitu, itu durasinya berapa lama sih, Mas? Kalau dari kota Jambi kurang lebih 6-7 jam Mbak. 6-7 jam. Pantesan gak ada akses lagi ya. Memang karena ternyata posisi dan tata letaknya juga cukup jauh ya. Kayak. Oke. Kang, ini kalau misalnya bisa diceritakan gitu ya, untuk sampai saat ini nih, bulan Mei, 14 Mei gitu, bagaimana sih kondisi terkini tentang jembatan gantung yang lagi viral gitu ya? Dan apakah memang tidak ada langkah untuk ngebenerin gitu sampai hari ini, atau gimana sih Kang sebetulnya kondisi yang terjadi? Ya, oke, bisa saya sampaikan bahwasanya untuk jembatan gantung ini itu berada di Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Jadi dalam beberapa video yang beredar itu, yang viral itu menunjukkan beberapa orang guru melewati jembatan gantung tersebut untuk pergi mengajar pada pagi hari. Untuk kondisi jembatan tersebut memang beberapa lantai jembatan itu dalam keadaan kropos dan ada beberapa tali seling di pinggir sisi kiri maupun di sisi kanan itu ada yang terputus, sehingga sampai hari ini untuk di video tersebut itu sebenarnya sedang masa perbaikan dari pemerintah desa. Ini memang apakah satu-satunya akses gitu untuk menuju ke sana dan gak ada alternatif gitu berarti ya? Ya, kalau untuk akses memang jembatan gantung ini adalah penghubung antara dua desa, dari Desa Limbur Merangin dan Desa Simpang Limbur. Jadi jembatan ini merupakan akses satu-satunya penghubung antara dua desa ini. Memang ada satu akses lagi, akses alternatif. Akan tetapi untuk menuju ke akses alternatif ini itu membutuhkan perjalanan yang cukup jauh dan jalan yang tidak layak, tidak bagus seperti itu. Maaf nih, jalan tidak layak berarti ibaratnya situasinya lebih membahayakan lagi kah daripada yang lewat jembatan itu? Ya, kalau untuk jalannya memang jalan becek ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan itu cukup memutar cukup jauh. Sehingga memang akses utamanya ini adalah di jembatan gantung ini. Oke. Dan ini juga ya, silakan Kak Dimas. Mungkin bisa saya gambarkan ya kondisi pada saat itu ya Mbak. Ya. Untuk pada saat itu guru-guru ini itu kan mau pergi mengajar. Jadi ketika ada perbaikan jembatan ini, untuk sekolah mereka ini merupakan guru dari SD 117 Desa Simpang Limbur. Jadi ketika ada perbaikan jembatan ini, sebagaimana kondisi yang dalam video itu dengan lantainya jebol, untuk belajar mengajar itu dipindahkan di Desa Limbur Merangin, sehingga guru-guru itu harus melewati jembatan tersebut. Untuk pemindahan ini dilakukan karena hampir 80% siswa di sekolah tersebut merupakan siswa dari warga dari Desa Limbur Merangin, sehingga untuk lebih amannya supaya tidak banyak akses mobilitas gitu dari siswa, jadi gurunya yang pindah ke Limbur Merangin. Jadi untuk sementara mereka itu belajar di
satu gedung madrasah di Desa Limbur Merangin. Nah, jadi pada saat hari itu, pada pagi hari itu, mereka sebenarnya sudah disiapkan akses untuk perahu. Nah, pada pagi hari itu, pemilik perahu ini sedang tidak berada di lokasi, sehingga karena untuk mengejar waktu dan pada saat itu adalah untuk ujian, sehingga mereka memutuskan untuk melewati jembatan tersebut dengan bergantung di seutas tali yang bisa kita lihat. Dan ini cukup beresiko dan membahayakan karena arus di bawah sungai itu juga cukup deras. Ya. Sudah berapa lama Mas ini sebenarnya jembatan ini dalam keadaan seperti ini? Kalau untuk kerusakan, informasi yang saya dapatkan itu sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Namun untuk kondisi yang parahnya, yang kondisi sampai lantainya jebol itu terjadi pada awal Mei bulan ini. Jadi ya, jadi kan misalnya kalau tadi sempat disampaikan bahwa ini memang sudah cukup lama ya Mas ya, dan ini adalah jadi salah satu akses yang diutamakan gitu. Apakah memang tidak ada tindakan yang lebih cepat gitu yang dilakukan dari dulu-dulu, atau sebetulnya dari warga sekitar sudah sempat mengajukan untuk dibenerin tapi belum ada waktunya, atau seperti apa sih Mas? Ya, kalau untuk jembatan itu sendiri sebenarnya dulunya itu adalah jembatan kayu dan pada 20 tahun terakhir ini berubah menjadi jembatan besi. Nah, kalau untuk pengajuan perbaikan, menurut informasi dari kepala sekolah, sebenarnya beberapa tahun terakhir ini dari Dinas PUPR itu sudah melakukan pengukuran jarak antar sungai tersebut. Pengukuran ini rencananya akan dibangunkan jembatan yang permanen, karena ini juga merupakan harapan dari masyarakat dan pengajuan dari masyarakat. Mereka berharap tidak hanya perbaikan jembatan gantung ini saja, tapi adanya jembatan yang permanen, yang aman, yang bisa dilewati oleh masyarakat. Jembatan yang proper lah ya. Namun sampai hari ini, walaupun sudah dilakukan pengukuran, itu belum ada realisasi untuk pembangunan jembatan yang lebih permanen. Nah, itu dia sih. Karena kan yang menjadi miris adalah ketika ini menjadi salah satu akses ya Mas ya. Bahkan mungkin satu-satunya alternatif yang bisa digunakan untuk menghemat waktu. Karena bisa dibayangkan kalau lewat jalur darat misalnya Mas, berapa lama waktu yang ditempuh nih misalnya kayak lewat jalur tadi. Ya agak jadi lebih 2 jam misalnya. Ya bisa 1 sampai 2 jam Mbak. Wow. Kalau yang jalur alternatif ya Mbak. Betul. Dan itu juga belum ada angkutan umum gitu-gitu nggak sih Mas kalau di sana tuh di daerah pelosok tersebut? Itu biasanya akses motor Mbak. Motor gitu. Aduh bisa kebayang gitu bahwa ini juga sebagai bentuk mungkin permintaan tolong kami juga gitu ya, mewakili para warga gitu ya, para guru, bahwa kalau bisa sih secepatnya ya untuk ditindak gitu, karena sebelum ada malah nanti korban. Jangan sampai. Dan ini jembatannya kan ibaratnya aksesnya seperti ini nih, yang tadi bisa kita saksikan juga. Sekolahnya, ini juga jadi penasaran nih, kondisi sekolahnya sendiri seperti apa ya kalau jembatannya begini nih. Betul. Semoga sih lebih baik ya. Ceritakan Mas. Sebelum live ini tadi saya sudah mendapat konfirmasi dari Kepala Sekolah SD 117 Kabupaten Merangin ini, bahwasanya untuk sekolah tersebut memang ada beberapa kelas yang kondisinya itu atap bagian deck itu dalam keadaan bocor, dan itu ada beberapa kelas maupun di bagian depan di bagian depan antara lorong sekolah itu ada beberapa atapnya yang juga bocor. Nah, untuk kondisi demikian itu sudah terjadi pada 2 atau 3 tahun terakhir, dan kepala sekolah sendiri sudah mengatakan bahwasanya sudah diajukan ke Dinas Pendidikan, namun sampai hari ini belum ada realisasi perbaikan untuk sekolah tersebut. Mereka berharap memang adanya perbaikan dari sekolah maupun dari jembatan. Mohon maaf Kak, ini kalau misalnya aku lihat gambarnya ini kok nggak layak ya, maksudnya untuk keselamatan para siswa-siswinya, karena kalau misalnya bisa dilihat juga gitu ya langsung oleh mata kepala dari seluruh Detikers, bisa dilihat atapnya bolong, dan ini potensial akan roboh kan sebetulnya ya dari si apa sih namanya tuh plafonnya gitu ya.
Dan berarti ini harapannya jadi 2 ya Kang ya? Kok Kang sih? Ya Kak ya? Jembatan akses, 1, semua akses fasilitas. jalannya. Iya. Terus udah gitu juga sekolahnya, fasilitasnya. Lalu kalau sampai saat ini berarti apa nih Kak yang harus kita lakukan gitu? Atau mungkin tindakan apa yang akan dilakukan oleh para guru sekitar atau kepala sekolah yang ada di SDN 117 ya? Iya. Ya, para guru berharap ini menjadi atensi serius ya dari pemerintah, bahwasanya tidak hanya perbaikan jembatan, mereka juga menginginkan adanya jembatan yang permanen. Selain itu, yang kedua adalah terkait kondisi sekolah. Kondisi sekolah ini diharapkan agar ada perbaikan lah dari pemerintah. Karena ini di sekolah itu merupakan satu di antara 2 sekolah yang ada di desa tersebut. Oke. Satu di antara 2 loh ini. Hanya 2 ya? Iya. Wow, oke. Kita viralin apa ya? Viral ini harus aku sih berharap dari berita hari ini viral, banyak orang-orang netizen untuk nge-blow up in the good way ya, maksudnya kayak kondisi sekolahnya tidak layak. Kalau misalnya memang pemerintah setempat punya kendala satu dan lain hal gitu ya, mungkin ada teman-teman content creator, influencer yang bisa kayak membuka galangan dana, karena kayak teman-temanku beberapa ini melakukan hal yang sama nih serupa gitu, akhirnya bikin sekolah untuk ngebenerin sekolah. Tapi masa sih harus dari kami gitu yang melakukan. Tapi ya harapan dari Kak Dimas sendiri ini menjadi harapan kami juga ya Kak ya. Kita berharap semoga dengan adanya pemberitaan ini ada tindakan yang terjadi setelah dari hari ini, minimal jembatan gitu ya, aksesnya diperbaiki, betul, fasilitasnya bisa diperbaiki gitu ya, untuk bisa jadi layak dan bisa dinikmati oleh warga setempat gitu ya, untuk bisa selamat at least. Mungkin ini adalah waktunya kita bisa menggunakan jempol-jempol kita nih yang biasanya kayaknya lancar banget gitu untuk berkomentar sana sini, kita pakai sekarang untuk viralin berita-berita kayak gini ya. Mas ya, bener ya, biar viral nih sekalian. Betul, dan maksudnya viral kan biar ada tindakan, ada ada ayo kita gerakan jempol-jempol kita mungkin sekarang. Semoga bisa jadi sorotan nasional juga Mbak. Amin sekali. Terima kasih sekali loh. Kak, terima kasih banyak laporannya. Semoga kita bertemu lagi dengan follow up beritanya ya. Jembatannya udah jadi gitu. Backgroundnya jembatannya udah mulai permanen gitu ya. Amin. Terima kasih. Selamat bertugas, Kak Dimas. Siap. Sampai bertemu kembali.